Keluarga calon suamimu ada di sini. Mereka sedang menunggu. Mereka ingin kau keluar dan menerima hadiah dari mereka. Kalau kau meninggalkan upacaranya, Jalal tidak keberatan. Tapi jika kau tidak pergi ke sana sekarang, maka itu akan buruk bagi Amir. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Semua tergantung kepadamu. Pakaian pernikahan ini khusus dibuat untuk Anda, Putri Joda. Pakaian ini terbuat dari kain muslin, disulam dengan emas dan bertatahkan rubi. Hanya seorang wanita istimewa yang berhak menerimanya. Pengrajin tidak diperbolehkan untuk membuat gaun lain seperti ini. Jika dia mencoba, tangannya akan dipotong. Ini melambangkan keagungan raja. Sekarang ini menjadi milikmu. Aku tidak akan mengampuni satu orang pun, Joda, yang memisahkan ini di antara kita. Joda, kenapa kau melakukannya? Minggir, Joda! Aku akan mengatakan ini kepada yang mulia raja. Apa yang terjadi di sini, Putri Joda? Kau belum menikahinya. Lihat bagaimana Mughal diperlakukan. Dia telah mengabaikan hadiahmu di depan umum. Hadiah yang telah dikirim seorang raja. Joda tidak hanya membakar gaun, tapi dia telah menodai reputasi Mughal.
Aku yakin bahwa Yang Mulia akan memberikan balasan setimpal untuknya. Yang Mulia tinggal memerintahkan untuk segera menyerang Amer. Kita bisa memanggil lebih banyak lagi prajurit dari Delhi, Agra, dan Mewat. Kami menunggu perintah Anda. Baiklah. Kita serang Amer secepatnya. Ayo kita menghancurkan seluruh kerajaan. Tapi apa setelah itu? Akan aku beritahu apa yang akan terjadi. Amer akan hancur. Dan nama baikku akan ternoda. Setiap warga Amer akan menjadi terkenal. Mereka mencapai ketenaran. Untuk mengorbankan hidup mereka demi putri mereka. Mereka akan mati. Tapi abadi dalam sejarah. Mereka akan lebih terkenal dari Mughal. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi. Haruskah aku beranggapan Yang Mulia sudah memaafkan mereka? Apakah Yang Mulia memberikan balasan setimpal karena menghina Mughal? Aku akan memberikan mereka balasan yang sesuai. Aku akan membalas penghinaan ini. Tidak melalui perang, tapi dengan pernikahan. Aku mendengar bahwa mereka setia pada kata-kata. Jika mereka gagal menjaga kata-kata itu, mereka akan mati karena malu. Tapi jika mereka memenuhi janji dan mendapatkan putri mereka menikah denganku, mereka tidak akan memiliki tempat di dalam sejarah. Aku akan menikah dengan putri mereka dengan cara yang terhormat. Setelah itu, aku akan hancurkan kebanggaan mereka. Aku akan mengambil patung Krishna ke Agra. Lalu kami akan membangun patungnya di sana. Kami akan menyiapkan kuil baginya. Kau melindungi semua orang, Dewa Krishna. Kau dilindungi Draupadi ketika dia sedang telanjang di pengadilan. Lalu sekarang kenapa kau tidak melindungiku? Aku akan menikah dengan seorang Mughal. Kenapa kau tenang saja? Bagaimana bisa kau biarkan semua ini terjadi? Kenapa? Aku punya solusi atas masalahmu, Joda. Lihatlah, miliki racun ini. Membunuh dirimu sendiri dan melindungi kehormatanmu. Tapi jangan lupa, kau bisa melindungi kehormatanmu. Tapi Amer berada dalam bahaya. Ketika kau mati, ribuan orang akan mati di Amer. Jalal akan membunuh laki-lakinya. Dan wanitanya akan mengorbankan diri mereka sendiri. Ayah. Jalal tidak akan membiarkan penghinaan ini. Dia akan menyerang kita dalam waktu dekat. Aku bersumpah atas namaku. Aku dan pasukanku akan mengorbankan diri untuk menjaga kehormatanmu. Tapi sebelum kita mati, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tetap menjadi sekutumu dengan Jalal. Dia tidak pernah mempermalukanmu. Dia ingin menikahimu dengan cara upacara adat. Dia ingin menikahimu dan menjadikanmu sebagai ratunya. Apa yang ayah katakan ini? Aku hanya salah satu di antara sekian banyak ratunya, ayah. Joda, banyak keluarga kerajaan mengikuti tradisi memiliki lebih dari satu istri. Kau tidak pernah tahu di tahun-tahun mendatang, hubungan ini bisa menjembatani jarak antara dua agama. Takdir memilih pejuang sendiri, Joda. Ada kemungkinan bahwa kau telah dipilih untuk mengubah takdir. Untuk menyebarkan cinta dan perdamaian dan... Cinta?
Aku benci Jalal dan aku ingin melihat kepalanya dipenggal. Aku tidak mau melihatnya hidup, Ayah. Jika kau tidak menikah dengannya, kau akan melihat banyak tentara dari Amer yang akan dipenggal. Orang-orang dari Amer yang akan membayar dengan harga atas penolakannya. Jika kau memilih mati daripada menikah dengannya, kau akan membuatku bangga karena aku ayahmu. Tapi sebagai seorang raja aku gagal. Joda, jika kau setuju untuk menikah dengan Jalal, aku gagal sebagai ayahmu. Tapi aku akan mampu memenuhi kewajiban kerajaan. Lihatlah aku, Joda. Joda, apa kau akan menikah dengan Jalal atau tidak? Aku akan kehilangan satu jalan. Jika kau menikah dengannya, aku gagal sebagai seorang ayah. Jika tidak, aku gagal sebagai seorang raja. Beritahu ibumu tentang keputusanmu. Ayah menunggunya, nak. Ibu sudah mengerti keputusanmu, Joda. Aku lelah sekali, Ibu. Joda sudah memutuskan untuk menjamin keselamatan Amer. Dia setuju untuk menikah. Bakuandas, cepat beritahu mereka untuk datang ke sini untuk pesta pernikahan. Salam kepada Raja. Apa yang terjadi sangat disayangkan. Kami tidak punya niat sedikit pun untuk menyakiti Raja ataupun wakilnya. Putri dari Amer telah mendapatkan dorongan hati. Kami tidak bermaksud untuk menghina Raja atau kerajaan Mughal. Kami meminta Anda untuk melupakan kejadian itu dan tiba di sini bersama iringan pernikahan Anda. Semuanya seperti yang aku rencanakan. Raja Barmal siap memberikan putrinya kepadaku. Sekarang kita menaklukkan Amer dalam arti sebenarnya. Aku akan mengambil patung Krishna ke Agra. Lalu kami akan membangun patungnya di sana. Kami akan menyiapkan kuil baginya. Akan sangat menyenangkan. Jalal ingin menikahi Joda, tapi Joda tidak menyetujui pernikahan ini. Apapun bayarannya. Ketika Jalal mendengar penolakan itu, Amer harus menanggung murkanya. Dan Amer harus membayar dengan harga mahal. Mengagumkan. Semuanya terjadi persis seperti yang Ibu rencanakan. Sekarang akan sangat menyenangkan. Kita akan berperang. Kita akan memiliki kesempatan untuk merampas kerajaan Amer. Selamat, Nyonya. Putri Joda sudah memberikan persetujuannya. Apa? Joda sudah memberikan persetujuan? Joda sudah memberikan persetujuan pernikahannya, Nyonya. Siapkan diri Anda. Prosesi pernikahan akan berlangsung besok. Setiap kali aku berpikir tentang masa depan, wanita ini menarik aku ke belakang. Maafkan aku, Joda. Aku telah bersalah kepadamu seperti yang lainnya. Aku tahu yang sebenarnya, Joda.
Tapi aku tidak punya keberanian untuk melawan perintah yang mulia. Aku orang yang sangat buruk, Joda. Aku orang yang sangat buruk. Aku temanmu, namun aku menyimpan kebenaran darimu, Joda. Aku tahu ini tidak adil. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, Joda. Kita tidak punya pilihan. Aku tidak bisa berbuat untukmu. Kita punya pilihan. Aku punya satu pilihan. Aku setuju bahwa aku tidak bisa menolak untuk menikah dengan Jalal. Tapi Jalal bisa menolakku, kan? Apa yang ingin kau katakan? Aku punya sebuah ide. Aku akan melakukan sesuatu yang akan membuat Jalal menolakku. Bagwandas, panggung pernikahan nanti harus kelihatan megah. Mainawati, apa tenda sudah siap untuk para tamu? Mereka seharusnya tidak punya masalah apapun. Jangan khawatir, Kang Garsing yang mengurus itu. Apa masalahnya? Kem-kem sudah siap. Aku Oh, sudah iya. membuat semua persiapan untuk menyambut tamu. Baiklah. Bagus. Terima kasih, Ayah. Dengar, semua persiapan untuk pernikahan harus sempurna dari awal sampai akhir. Aku tidak ingin mendengar alasan bahwa kau tidak bisa membuat persiapan karena kita berada di Sambar. Seperti yang Anda katakan. Ayo. Ayah, Joda, aku ingin bicara dengan ayah sebentar. ayo bicaralah. Aku ingin minta izin dari ayah. Izin apa? Sebelum sumpah pernikahan, aku ingin bicara dengan Jalal sebentar saja. Kau bilang apa, Joda? Kau tidak bisa bertemu sendirian sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Tapi nenek, aku tidak akan bertemu sendirian. Aku akan bicara dengannya di depan semua orang. Tapi Joda... Jangan tolak. Tolong ayah. Aku janji pada ayah, aku tidak akan mempermalukan ayah. Aku tidak akan mempermalukan ayah atau dia, ayah. Joda, kau sudah menyelamatkan Amer karena menyetujui persekutuan ini. Ini merupakan tugasku untuk menghormati keinginanmu. Apakah aku benar, Ibu? Benar sekali, Barmal. Biar aku mengirim pesan pada Yang Mulia Jalal. Bagwandas, Aku akan mengambil patung Krishna ke Agra. Lalu kami akan membangun patungnya di sana. Kami akan menyiapkan kuil baginya. Tuhan memberkati Yang Mulia. Penguasa Amer Bagwandas telah tiba untuk bertemu dengan Yang Mulia. Saya menunggu perintah Yang Mulia. Kau tidak perlu perintahku. Dia penghubung masa depanku. Bawa dia ke sini dengan hormat. Harap tidak keberatan. Ini adalah masalah keselamatanku.
Perlakukan dia dengan baik. Bawa beberapa minuman untuk kesehatannya. Katakan padaku, Bakwandas, apa yang membawamu ke sini? Baginda, aku punya permintaan. Beritahu aku. Sebenarnya ini permintaan Joda. Dia ingin bicara dengan Anda sebelum pernikahan berlangsung. Tapi bukankah itu bertentangan dengan adat? Pengantin tidak bisa bertemu sebelum pernikahan. Tapi Putri Joda ingin berbicara padaku. Dia ingin bicara dengan Anda di depan semua orang. Anda akan dipisahkan dengan sebuah layar. Kemari. Silakan minum minuman ini. Aku sangat berterima kasih atas keramahan Anda. Tapi kami tidak bisa menerimanya di tempat pernikahan adik kami. Tidak keberatan untuk duduk? Jadi Putri Joda, calon istriku ingin menemuiku. Dia memiliki hak untuk bertemu calon suaminya. Aku pasti akan bertemu dengannya. Kenapa aku harus menolaknya? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih banyak. Katakan padaku, kapan dia ingin bertemu? Kalau Anda mau, Anda bisa bertemu dengannya sekarang. Maham Angga, buatkan persiapan untuk perjalanan kita. Kau sudah bertemu denganku sekarang. Katakan, apa yang ingin kau diskusikan denganku sebelum pernikahan? Aku hanya ingin mengajukan 2 persyaratan sebelum pernikahan kita berlangsung. Yang pertama, setelah menikah nanti, aku tidak akan mengubah keyakinanku. Apa syarat selanjutnya? Aku akan mengambil patung Krishna ke Agra. Kami akan membangun patungnya di sana. Mempersiapkan kuil baginya. Aku berharap ide jodoh ini berhasil. Aku berharap Jalal menolak untuk menikahinya. Kau telah menempatkan kondisi yang sangat sulit.
Tapi keduanya tidak cukup sulit bagi Jalaluddin Kaisar Hindustan untuk dapat dilakukan. Aku menerima dengan baik keadaanmu. Aku akan mengambil patung Krishna ke Agra. Lalu kami akan membangun patungnya di sana. Kami akan menyiapkan kuil baginya. Yoda, aku selalu bangga padamu. Sekarang aku bangga karena dikenal sebagai saudaramu. Joda, kau telah membuat kami benar-benar bangga padamu. Ketika kau meminta izin untuk bertemu Jalal, aku khawatir, tapi kau mengajukan keadaanmu kepada Jalal dengan keberanian hati. Sekarang aku yakin tentang masa depan baikmu, Joda. Aku bangga padamu. Kau telah dihormati, juga nilai-nilai agamamu. Aku bangga padamu. Jalal menerima semua kondisinya. Itu menunjukkan dia ingin Joda tetap bahagia. Dan juga dia ingin menghormati Joda. Kau sudah menang. Kau menang, Joda. Bagaimana cara memberitahu ayah bahwa aku kalah? Aku tidak menang. Aku kalah, Moti. Aku kalah. Sekarang, aku tidak punya pilihan lagi. Jangan menangis, Joda. Ada orang yang mendukungmu atau tidak, aku akan selalu bersamamu, Joda. Tidak peduli di mana kau berada, aku akan selalu tinggal bersamamu. Aku akan menemanimu setelah pernikahanmu. Tidak, aku tidak akan melemparkanmu ke dalam lubang neraka itu dengan sengaja. Seharusnya aku akan mati di luar kuil hari itu, tapi kau sudah menyelamatkan hidupku, Joda. Sekarang hidupku dipersembahkan untukmu. Terserah kau suka atau tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Aku tidak akan pernah jauh darimu, Joda. Jalal. Jalal, aku ingin tahu sesuatu. Bagaimana mungkin kau bisa menerima keadaan ini? Kau tahu kan kita tidak diperbolehkan untuk menyembah berhala. Tapi sekarang kau malah mengizinkannya membuat sebuah kuil dalam istana Agra. Kenapa, Jalal? Bisa saja kan kau menolak? Aku seorang raja, Ibu.
Aku bisa melakukan apa saja tanpa meminta izin. Tapi aku akan memberitahu ibu alasan kenapa aku melakukan hal ini. Apakah aku menolak Putri Joda? Aku akan menjadi orang biasa, tidak menjadi raja. Jalal, aku... Seandainya aku berani menolak Joda, dia akan menang. Dia menempatkan kondisi seperti itu agar aku menolak menikahinya. Lalu bagaimana aku bisa untuk membiarkannya memiliki caranya? Seandainya aku menolak Joda, seluruh Hindustan akan mengejekku. Mereka akan mengatakan, aku cocok menjadi raja saat aku gagal menerima 2 tuntutan. Kondisi Joda bukanlah tuntutan, tapi sekedar permintaan belaka. Jika aku gagal untuk memenuhi permintaanmu, itu sudah menghina keturunan besarku. Joda memanggilku ke sana untuk menghinaku, tapi aku menerima keadaannya dan terbukti bahwa aku terhebat. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, Jalal. Tapi semua wanita di harem ini telah menerima agama kita. Itulah hukum yang berlaku di sini. Dan itu harus dipatuhi. Apapun yang aku katakan menjadi hukum. Tidak peduli apa agama yang Joda ikuti, tapi istriku haruslah datang kepadaku atas perintahku. Joda akan memiliki sambutan megah di Agra. Tidak ada istriku sebelumnya disambut dengan cara begitu. Hanya seorang pejuang sejati yang bisa pura-pura tersenyum. Sementara hatinya sedang menangis kesakitan. Setiap wanita membuat keluarganya menangis saat dia menikah. Kau tidak hanya membuat kami semua menangis, tapi kami semua akan selalu berhutang padamu. Makanannya harus lezat, para tamu harus menyukainya. Satu hal lagi, tambahkan susu kental untuk semua permen. Ini adalah pernikahan Joda. Sujamal. Ikut denganku. Mengapa kau datang ke sini? Aku ingin ikut dalam pesta pernikahan adikku Joda. Apa kau tidak malu pada dirimu? Bagaimana bisa kau mengatakan ini? Belum cukup kau membuat gangguan. Kami dalam kondisi begini, semua karena kau. Begitu juga dengan Joda. Apakah Suryaban masih hidup? Joda pasti sudah. Barmal tidak akan bisa menerimanya. Tapi Joda tidak seperti itu. Mereka tidak akan mau orang yang mengkhianati Amer untuk hadir di pesta pernikahan ini. Pergi dari sini. Nenek, dengarkan dulu. Aku bukan nenekmu. Kita tidak memiliki hubungan darah. Nenek benar. Tapi kenapa nenek memiliki hubungan denganku? Aku sangat mengerti, Nek. Aku telah merusak kehormatan keluarga kerajaan Amer. Tapi aku berpikir, aku bertanggung jawab atas kematian tunangannya. Dan aku tidak bisa memenuhi janjiku pada adikku. Tapi aku akan membuat janji kepada saudara perempuanku. Dan kau sebagai saksiku, bahwa aku akan selalu melindunginya. Dan aku juga berjanji akan datang menghadiri pernikahannya.
juga semua ritual pernikahannya. Juga membawa tandunya, Nek. Tapi aku tidak bisa memenuhi janjiku. Aku tidak layak diampuni. Joda tidak harus memaafkanku. Tapi aku hanya bisa meminta pada nenek untuk membiarkanku menghadiri pernikahan saudara perempuanku. Ini untuk terakhir kalinya. Aku menghadiri pernikahan ini, Nek. Aku mohon padamu, Nek. Walaupun nyawaku menjadi taruhannya. Aku mohon padamu, Nek. Tolong izinkan aku. Ibu. Cepat pergi. Sebelum Mainawati melihatmu. Ayo pergi. Sudahlah. Pergi. Kak Joda, aku tahu, Kak. Kau tidak pernah membayangkan bahwa kau akan menikah dengan cara seperti ini. Kau tidak pernah membayangkan bahwa kau akan menikah dengan orang ini. Pernikahan ini tidak membuatmu bahagia. Tapi kakak, aku akan mencoba yang terbaik untukmu, untuk memberikan senyuman di wajahmu. Aku akan mencoba untuk melakukan segala sesuatu untukmu yang layak untukmu, Kak. Apa kau masih ingat saat anak-anak kita berdua mengatur pernikahan boneka kita? Kak Joda, kau terlihat cantik saat kau tersenyum. Jadi tersenyumlah sekarang, jangan menangis ya. Setiap wanita akan menangis saat pernikahannya. Kau mengerti? Hanya prajurit sejati yang bisa pura-pura tersenyum, sementara hatinya menangis kesakitan. Setiap wanita membuat keluarganya menangis saat dia menikah. Kau tidak hanya membuat kami semua menangis, tapi kami akan selalu berhutang padamu. बापू सा